Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Arwati selaku dosen pembimbing mata kuliah korosi, dan kepada teman-teman semua yang menyaksikan presentasi ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya hingga saya dapat menyelesaikan tugas besar satu ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam golongannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Anton Heriawan, mahasiswa Teknik Mesin Reguler 2 dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saya akan mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Guan Shuahou, Taiming Zheng, Chen Yuhui, Shilin, Chen Yi, Lin Teshong, Li Hongqiang pada Maret 2022. Jurnal ini jurnal dari jurnal internasional yang berjudulkan Pengaruh Perlakuan Dampak Ultrasonik pada Struktur Mikro dan Perilaku Korosi dari FSW pada paduan aluminium 2219. Langsung saja, ini latar belakangnya. Pada gambar di sebelah kiri yaitu ada komponen pesawat atau badan pesawat, dan sebelah kanan korosi pada tanki kapal. Paduan aluminium telah banyak digunakan di bidang kedirgantaraan, terutama pada bahan yang ideal untuk membuat komponen yang besar karena kepadatannya yang rendah, kekuatan fisik yang tinggi, dan kinerja permesinan yang memuaskan. Kemudian kemampuan las yang dapat diterima. Saat ini metode pengelasan menggunakan fusi dan fase padat biasanya untuk mengelas aluminium. Namun cacat seperti retak, termal, porositas masih terjadi. Oleh karena itu, pencapaian kinerja peralatan yang diperlukan selama servis sulit dilakukan ketika pengelasan fusi ini digunakan. Apa sih itu FSW? FSW yaitu kepanjangan dari Friction Stir Welding, yaitu jenis baru dari teknologi penyambungan fase padat yang ditemukan oleh British Welding Institute pada tahun 1991 dan dicirikan oleh hasil sambungannya yang kehijauan, efisien, dan sangat baik. FSW ini telah semakin banyak digunakan dalam pembuatan paduan aluminium atau pengelasan aluminium. Korosi lokal atau korosi pitting pada sambungan biasanya terjadi pada peralatan aluminium karena lingkungan yang kompleks. Korosi ini secara bertahap berkembang menjadi korosi intergranular. Pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan korosi dan menyebabkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, komponen paduan aluminium membutuhkan ketahanan korosi yang sangat tinggi. Metode seperti oksidasi busur mikro dan persiapan permukaan lapisan pelindung umumnya digunakan dalam praktik untuk meningkatkan ketahanan korosi pada sambungan. Mengingat masalah korosi pada sambungan FSW paduan aluminium ini masih terjadi, tingkat terjadinya masih tinggi. Meskipun metode ini dapat meningkatkan ketahanan korosi, namun masalahnya masih banyak tantangan yang ada dalam proses aplikasi praktisnya. Metode yang efektif diperlukan karena beberapa benda kerja tidak dapat dilapisi untuk meningkatkan ketahanan korosi. Studi tentang peningkatan ketahanan korosi paduan aluminium sangat terbatas. Langkah-langkah anti korosi, oksidasi kimia, dan pelapisan permukaan umum ini digunakan saat ini. Tetapi metode ini akan meningkatkan berat komponen secara signifikan, terutama di bidang kedirgantaraan, yang penurunan berat badan itu telah lama dikejar oleh para ilmuwan untuk memenuhi persyaratan anti korosi dan tanpa menambah berat komponen. Apa sih itu UIT? Nah, UIT ini disarankan atau diangkat oleh yang membuat jurnal ini, yaitu salah satu metode atau teknologi untuk memperkuat permukaan di bidang kedirgantaraan yang dapat menghaluskan butiran dan sangat meningkatkan sifat mekanik. UIT ini diterapkan pada sambungan FSW dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh terhadap ketahanan korosi aluminium. Apa sih bahan-bahan yang digunakan dan metode pengujiannya? Yaitu bahan-bahannya paduan aluminium dengan kode 22196, dimensinya panjang 300, lebar 100, dan tebalnya 6 mm dengan komposisi kimia di bawah ini yang berada dalam tabel.
Langkah pengujian, bahan percobaan tadi diasamkan dalam larutan NH03, NHO3 30% kadarnya, kemudian diamplas sampai permukaan halus belum dilas. Dengan parameter-parameter berikut ini. Satu, kecepatan pengalasan yaitu 95 mm per menit. Yang kedua, kecepatan putaran 1180 rpm. Ketiga, jumlah tekan 0,3 mm dan sudut kemiringan 2 derajat. Label yang jelas dipoles dan bebas dari gerinda sebelum menerapkan UIT pada permukaan sambungan. Parameter di atas itu parameter untuk pengalasan. Nah, ini langkah pengujiannya. Perangkatnya yang digunakan yaitu UIT model HK30S. Dengan silinder yang berdiameter 6 mm dan dayanya 2 kW, frekuensinya 20 kHz dengan kecepatan gerak 500 mm per menit. Nah, jadi perlakuan ini dilakukan secara 3 kali ya. Jadi untuk memperoleh hasil yang baik. Hasil pengujiannya, satu, pengamatan struktur mikro. Pengamatan struktur mikro penampang sambungan FSW dengan dan tanpa UIT ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini yang dari A ini belum dengan perlakuan UIT. Kemudian B, C, D ini perlakuan UIT selama 3 tahap sampai mendapatkan butiran yang sangat halus. Yang kedua, uji korosi semprotan garam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju korosi sampel menurun secara signifikan, bahkan sampai setengahnya jika tanpa UIT. Kesimpulannya yaitu satu, butiran kasar pada permukaan dekat sambungan FSW dari paduan aluminium dimurnikan melalui UIT. Yang kedua, kecenderungan korosi intergranular paduan aluminium dalam korosi semprotan garam dihambat. Yang ketiga, indeks sensitivitas tegangan pada sambungan FSW pada paduan aluminium menurun. Dan yang terakhir, ini yang paling penting yaitu UIT meningkatkan ketahanan korosi sambungan FSW pada paduan aluminium karena menghaluskan butiran pada permukaan sambungan yang sebenarnya kasar besar-besar menjadi sangat halus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada ibu dan teman-teman semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.